Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau nge-share sama teman-teman gimana caranya aku untuk budgeting ya. Jadi di sini itu langkah-langkahnya gitu ya, ataupun apa yang harus kita lakukan untuk melakukan budgeting gitu kan. Nah, jadi ada beberapa yang harus kita lakukan ya, ataupun yang aku lakukan. Untuk ini bisa dilakukan buat kamu ataupun siapa aja yang ingin mengatur keuangan rumah tangga ya. Entah itu IRT biasa ataupun IRT bekerja, maupun itu pendapatannya bulanan, pendapatannya mingguan, pendapatannya hariannya tidak tetap juga bisa ya teman-teman. Karena untuk kita budgeting itu nggak harus kita yang punya penghasilan bulanan ya. Karena di sini pun aku penghasilannya itu nggak bulanan ya teman-teman, hanya harian, dan hariannya pun juga tidak tetap. Jadi menurut aku, karena penghasilan aku harian dan tidak tetap juga, aku harus terbiasa dan terus belajar untuk yang namanya budgeting ya, ataupun mengatur keuangan. Oke teman-teman, jadi langsung aja di videonya. Itu langkah yang pertama adalah kita itu mencatat seluruh pendapatan kita ya, ataupun pendapatan di dalam rumah tangga kita. Entah itu pendapatan pokok ataupun pendapatan sampingan. Oke teman-teman, maaf ya, di video ini aku baru sadar kalau itu aku nulisnya pendapatan wajib ya. Karena pendapatan wajib sama pokok itu sama aja. Maksud aku pendapatan pokok dan pendapatan sampingan ya. Ataupun misalnya dalam rumah tangga itu ada pendapatannya dari suami dan juga dari istri, ataupun dari sumber yang lainnya gitu ya teman-teman. Kemudian untuk langkah yang kedua itu adalah kita menuliskan pos pengeluaran kita selama sebulan ataupun dalam hari tersebut ya, untuk yang penghasilannya harian. Oke, jadi contoh pengeluarannya itu ya seperti kewajiban ya, entah itu cicilan ataupun tagihan. Kemudian ada pengeluaran untuk kebutuhan ya, kebutuhan hidup gitu. Selanjutnya juga kayak keinginan ataupun juga untuk kita anggarkan untuk tabungan. Kemudian untuk yang ketiga itu kita menulis ataupun membuat budget tracker. Nah, jadi budget tracker ini maksudnya kita menuliskan ya uang itu terpakainya kemana aja gitu kan. Misalnya hari ini tanggal 1 ya, jadi uang itu kita belikan atau kita belanjakan untuk kebutuhan bulanan. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi itu arah ataupun kemana sih uang itu dibelanjakan atau dipakai kayak gitu. Kemudian untuk yang keempat adalah kita membuat tabungan. Nah, tabungan di sini bisa berupa tabungan untuk dana darurat. Kemudian ada juga tabungan jangka panjang ya. Jangka panjang itu misalnya kayak tabungan pendidikan ataupun tabungan naik haji yang sifatnya itu lama ya teman-teman. Dan ada juga tabungan yang jangka pendek, misalnya kita membuat tabungan untuk kebutuhan yang waktunya itu sebentar ya, hitungan bulan ataupun beberapa waktu gitu. Namun balik lagi ya teman-teman, kalau kita membuat tabungan itu kita sesuaikan lagi sama kondisi keuangan kita dan kebutuhan kita, jadi biar tidak membebankan kitanya sendiri gitu ya teman-teman. Lanjut yang terakhir adalah kita mengevaluasi. Jadi evaluasi ini bisa kita evaluasi secara bulanan ataupun mingguan. Jadi kayak aku nih kan budgetingnya itu harian ya.
Aku evaluasinya itu per minggu ya teman-teman. Jadi selama 1 minggu baru aku evaluasi. Apakah dalam minggu itu masih ada ya sisa budget ataupun aku minus. Jadi aku pakai evaluasi mingguan. Nah, manfaatnya kita evaluasi ini kita biar tahu gitu ya teman-teman, dalam bulan tersebut kita lebih besarnya itu pengeluarannya kemana gitu. Misalnya kayak aku minggu semalam terakhir itu adalah untuk budget jajan dan dana tak terduga ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita evaluasi kita tahu gitu kita over budgetnya di mana gitu teman-teman. Jadi kalau kita hanya melakukan budgeting, kita nggak evaluasi itu kayaknya merasa kita nanti kayaknya biasa-biasa aja gitu ya, nggak ada peningkatan ataupun pembelajaran dari apa yang kita buat itu. Oke teman-teman, jadi itu udah selesai ya, ada 5 langkahnya ataupun yang harus kita lakukan. Dan di sini balik lagi ya, kita itu harus bersyukur atas segala rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada keluarga kita. Kemudian kita selalu belajarlah amanah dan bertanggung jawab. Jangan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena hidup kita ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, semoga bisa bermanfaat ya.